Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat yang ke-23 sampai dengan 29. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-25. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyida ladal bab. Qalat ma jaza'u man aradaka bi ahlika su'an illa ayyusjana au adzabun alim. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga terkoyak, dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka bumi. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Tafsir ayat yang ke-25. Saat menampik ajakan si wanita usai lontaran godaan yang sangat berat, Yusuf bergegas melarikan diri darinya dan bersegera keluar melalui pintu supaya terbebas dan lari dari fitnah. Wanita itu juga dengan cepat mengikuti dan menarik bajunya sehingga robek. Ketika mereka berdua sampai ke pintu dalam kondisi demikian, maka mereka berdua menjumpai majikannya, yaitu suaminya. Wanita itu berada di dekat pintu. Suaminya menyaksikan kejadian yang sulit diterima olehnya. Dengan sigap, wanita itu memilih untuk berdusta dan menyatakan bahwasanya bujuk rayu berasal dari Yusuf. Wanita itu mengatakan, ma jaza'u min arada bi ahlika su'an. Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud serong dengan istrimu? Ia tidak mengatakan, apakah balasan orang yang telah berbuat buruk kepada keluargamu sebagai usaha untuk berkelit membebaskan dirinya dan diri Yusuf dari tindakan itu. Hal yang diperkarakan ialah menyoal hasrat dan bujuk rayu semata. Illa ayyusjana au adzabun alim. Selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih, atau disiksa dengan siksaan yang menyakitkan. Ayat yang ke-26. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Tafsir ayat yang ke-26. Maka Yusuf membela dirinya dari tuduhan yang dilancarkan wanita itu. Dan qala hiya rawadatni an nafsi. Dia berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Pada saat itu kondisi mengandung kemungkinan adanya kejujuran. Ada pula salah satu dari orang kemungkinan adanya kejujuran ada pada salah satu orang dari keduanya. Namun tidak diketahui siapa di antara keduanya yang jujur. Tapi Allah Ta'ala menjadikan beberapa indikasi dan petunjuk bagi kebenaran dan kejujuran yang memandu menyimbang kebenaran. Terkadang orang-orang mengetahuinya dan kadang-kadang tidak menyadarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan anugerahnya dalam polemik ini dengan memperjelas pihak yang jujur dari keduanya untuk membebaskan Nabi dan kekasihnya Yusuf. Maka tergugahlah seorang saksi ahli dari anggota keluarga wanita itu. Ia mempersaksikan melalui sebuah hipotesa. Barang siapa pada dirinya terdapat bukti itu, maka dialah orang yang jujur. Ia berkata, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Hal itu karena mengindikasikan bahwa Yusuflah yang menghampiri sang wanita
yang merayu dan berusaha melakukannya. Sementara wanita tersebut ingin menyingkirkannya dari dirinya, sehingga merobek bajunya dari sisi ini, bagian depan. Ayat yang ke-27, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Dan jika baju gamisnya terkoyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Tafsir ayat yang ke-27, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Karena fakta itu menunjukkan ia berusaha melarikan diri dari wanita itu, dan wanita itulah yang menginginkannya, sehingga ia merobekkan bajunya dari bagian ini, belakang. Ayat yang ke-28, falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna adzim. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis koyak di belakang, berkatalah dia, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Tafsir ayat yang ke-28, falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, dengan itu dia mengetahui kejujuran Yusuf dan kesuciannya, dan bahwa wanita itulah yang berdusta. Maka sang majikan pun berkata kepada wanita itu, innahu min kaidikun inna kaidakunna adzim. Sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Apakah ada tipu daya yang lebih berbahaya daripada rekayasa yang ia pakai untuk membebaskan dirinya dari sesuatu yang dia inginkan dan lakukan serta tuduhkan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam? Ayat yang ke-29, Yusufu a'rid an hada wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Hai Yusuf, berpalinglah dari ini, dan kamu hai istriku mohon ampunlah atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Tafsir ayat yang ke-29. Selanjutnya, tatkala majikannya telah mengetahui fakta sesungguhnya, maka dia berpesan kepada Yusuf, Yusufu a'rid an hadza. Hai Yusuf, berpalinglah dari ini. Maksudnya tinggalkanlah pembicaraan tentang ini lagi, berpura-puralah tidak mengingatnya, jangan engkau singgung hal ini kepada siapapun. Tujuannya untuk menutupi aib keluarganya. Wastaghfiri, dan kamu hai istriku mohon ampunlah, wahai istriku, lidzambik innaki kunti minal khati'in, atas dosamu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Ia memerintahkan Yusuf untuk melupakan perkara itu dan meminta istrinya untuk memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.